Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ASCI, kedua Auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, ke-8 Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, dan terakhir SMBR. Langsung saja ke saham pertama. Ada ICE yang ditutup di harga 5.600 menguat 0,9%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau di broker sebenarnya ICE didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk ICE kondisi sekarang dia masih mencoba area supportnya ini terus mantul ya. 5.500 sampai 5.400 itu, dan ya memang terlihat dia itu sideways, volumenya mulai membesar nih. Biasa dari volume biasanya nih saat dia turun kan volumenya kecil-kecil, nih mulai membesar di bawah nih. Dan biasanya ASCI ini setiap mau bagi dividen sebelumnya tuh dia turun dulu. Tuh di Januari tahun lalu tuh dia turun. Baru ngangkat di akhir Januari nih. Habis itu koreksi dulu, Februari terus naik lagi. Nah, ini kan dia lagi sideways nih. Pola-polanya nih hampir mirip. Coba histori sebelumnya ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini Mei dia udah uptrend ya. Ini beda cerita kalau Mei. Kalau tahun yang sebelumnya Mei, nah ini turun juga. Tapi kita melihat histori sebelumnya aja, yang terdekat aja ya, yang hampir mirip pola-polanya. Kenapa saya bilang mirip pola-polanya? Ini dia juga turun. Terus mulai naik. Habis itu naik, terus retest bertahan. Ini juga sama hampir polanya ya. Kalau Bapak Ibu perhatikan, cuman sayangnya ini dia belum breakout. Ini kalau seperti ini sih pola descending triangle. Kalau kita melihat histori sebelumnya kan ya, kalau memang dia harus turun jebol support ya cut loss. Ini contohnya Mei. Oh salah, maaf ya. Harusnya bukan Mei ya. Kita historinya tuh Januari. Nah ini Januarinya turun ya. Tapi ini kan lagi di peak. Wajar. Dia dari 2000 itu naik uptrend. 2022 coba lihat 2022 Januari. Nah Januari turun, Maret naik ya. 2022 sama ya. 2022 ini sama. Nih polanya sama nih. Januarinya turun, Februari sideways, Maret baru naik. Setiap mau bagi dividen dia tetap naik. Mei nih, dia naik dari bulan April. Jadi kalau Bapak Ibu hitung seperti ini ya, kondisi sekarang itu sudah murah. Untuk IC itu di bawah 6.000 tuh murah. Sabar aja nunggunya sampai bagi dividen. Targetnya kemana ya? Kalau bisa ke 6.400 tuh udah lumayan kan. 2 bulan ke depan misalnya ke sana. Itu berapa bulan? 3 bulan. Kalau neckline double topnya ini kan. Seperti itu aja analisanya ya. Kalau Bapak Ibu mau simple aja dan ya secara hitung-hitungan valuasi harusnya di bawah 6.000 itu murah. ICE untuk ICE saat ini. Nih kalau dikasih 15% 3 bulan ke depan ya lumayan lah. Apalagi kalau dikasih lebih ya. Cuman yang kalau untuk trading jangka pendek, nah, kalau Bapak Ibu seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan ya, kalau dia jebol 5.400-nya ya jual dulu. Atau strategi average down, sabar nunggu, itu aja ya. Tapi kalau melihat kondisi seperti ini, asal ISG aman-aman aja, nggak terlalu dalam turunnya, nggak jebol 7.000, harusnya ICE paling sideways. Cuman ya perlu hati-hati lah tetap ya, karena kenaikan ICE 3 hari ke belakang itu dengan volume kecil. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, doji volume meningkat ya, sebenarnya sih sideways nih, aman harusnya ya untuk ICE kondisi sekarang ya. Bisa jadi double bottom kan. Double bottom siapa tahu sampai bagi dividen dia neckline-nya malah ke 7.000. Jauh masih arahnya kan. Lumayan kalau melihat historis seperti ini. Nah, ini kan udah kelihatan gambarannya nih. 5.400 nih dijaga. Nah, di time frame weekly ya. Ini ada candle atau pola double bottom terbalik atau rounding bottom. Bisa dibilang seperti itu. Atau rounding bottom nih. Kalau jebol tuh jauh arahnya. Tapi ya semoga aja enggak. Seperti itu aja untuk ICE. Masih oke nggak? Masih oke, hold aja bagi Bapak Ibu yang nyangkut mungkin di 6.000 ya, coba sekali average down dulu biar average-nya di bawah 6.000. Jadi kalau ternyata di luar plan, minggu depan dia malah koreksi dalam jebol ke 5.000 ya, Bapak Ibu bisa average down lagi di 5.000 udah. Gitu aja ya. Berarti 2 kali average down. Sekali di sini yang bagi di atas 6.000 atau yang dekat 6.000 ya. Kalau di pucuk-pucuk 7.000 nih ya perlu sabar. Tapi kalau Bapak Ibu bisa average nanti kalau average down di bawah 6.000 itu oke, harusnya tinggal sabar nunggu. Itu untuk ICE. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Auto yang ditutup di harga 2.600 menguat 2,76%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy,
Kalau di broker semuanya auto ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya, auto juga bagus, berhasil breakout ya. Wah, ini auto malah naik duluan ya. Dan volume meningkat saat dia breakout nih. Dilihat memang belum mematahkan trend downtrend semenjak peaknya Agustus 2023. Tapi kalau ditarik dari peaknya Oktober 2023 itu sudah dipatahkan trend pendeknya. Dan paling nggak ini kalau jalan seminggu ke depan ya bisa lah 2800 ya. 1-2 minggu ke depan arahnya. Kalau kondisi seperti ini Bapak Ibu bisa nggak sih buy on breakout dengan melihat dia mematahkan trend downtrend dan bergerak di atas MA 200-nya? Ya, pertimbangan buy on breakout dengan melihat kondisi seperti ini sebenarnya bisa-bisa aja, nggak ada yang salah ya. Yang salah itu yang ya, seperti ini Bapak Ibu, yang penting siap cut loss misalnya jebol 2500, 2440, 5,6% dengan reward. Bapak Ibu targetkan dia ke 2800 atau ya bisa ke 3000 atau terdekat dulu 2800 sampai 2900, risk reward 1:2. Yang seperti ini bisa nggak ya? Bisa. Yang penting Bapak Ibu tuh punya plan, punya sistem trading. Misalnya beli buy on breakout, melihat kondisi yang seperti tadi. Misalnya dia tembus SMA 200-nya, nembus trendline downtrend, dan resisten klasiknya ini yang ditarik garis. Ya bisa. Seperti itu memang ya. Cara swing trader menganalisa ya seperti itu. Ada yang buy on support, buy on breakout. Yang penting mereka disiplin. Yang kadang mengganggu, nggak sesuai sistem trading itu ya. Kalau kita sering sudah tahu punya sistem trading tapi ya karena harapan besar muncul, jadi nggak dijalankan lagi trading plan. Yang harusnya stop loss nggak di stop loss. Biasanya seperti itu. Dikasih toleransi turun-turun dan akhirnya nyangkut. Ya biasanya seperti itu. Semua orang sebenarnya bisa menganalisa seperti ini nih. Cuman ya sama hampir kalau yang pemula dan baru mulai trading tuh muncul harapan, nggak rela cut loss, berharap naik. Untuk auto, kalau menurut saya minggu depan sih harusnya lanjut ya. Ada potensi rebound. Apalagi volume minggu kemarin tuh cukup signifikan. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, ini dia itu bisa jadi membentuk pola pattern flag dan siap-siap nge-swing atas lagi ya. Untuk tren jangka pendek ya menurut saya gagal bertahan di atas 2500, jual dulu aja minggu depan. Seperti itu. Untuk auto, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada IMAS yang ditutup di harga 1625, terkoreksi 4,97%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau bakal semuanya IMAS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk IMAS kondisi seperti ini kayaknya susah naik. Ya, turun dulu. Melihat kondisi seperti ini bisa jebol juga 1600. Ini tarik aja ke atas lagi karena udah konfirmasi swing low, jadi naikkan aja lagi supportnya 1500. Gagal bertahan di atas itu gagal, udah gitu aja, gak ada cerita lagi, dia bisa naik kalau udah jebol 1500 nya untuk IMAS. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MJS yang ditutup dari 282, terkoreksi 4,08%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau bakal semuanya IMJS di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. IMJS juga susah. Dan kalau jebol 280, melorot juga ke 250 untuk IMJS. Ya pokoknya hati-hati kalau Bapak Ibu ada yang spekulasi buy di 280, 282, 286, 290. Itu menurut saya loh ya, pertimbangkan stop loss kalau dia gagal bertahan atau tutup di bawah 280. Seperti itu ke MJS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup di harga 1070, terkoreksi 0,46%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibakar semuanya MPMX diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk MPMX lagi sideways. Aduh, candlenya seperti ini nih, antara benar naik atau dibuang ya. Tapi kita lihat aja, kalau dia bisa tembus 1100-nya minggu depan ya, nutup gapnya ini ada gap kayaknya ya, ini gap tipis. Oh enggak ya, ditutup dengan ekor kah? Oh belum ditutup ya, gapnya ada tipis sekitar 5 poin. Nah kalau itu tembus harusnya sih oke ya untuk MPMX, karena MPMX ini sudah berhasil breakout dari 1050. Dulu itu ada resisten kuat, sekarang jadi support kuat. Nih, kalau Bapak Ibu mau ya 1030 jebol. Untuk tren jangka pendek ya, jebol 1050 tuh mending pertimbangkan jual dulu. Kalau mau beli harga sekarang ya boleh risk reward 1:1 lah kalau berminat. Nih, cut loss-nya 3%, target profit 3% 1100. Tapi kalau dia berhasil breakout minggu depan, arahnya itu peluang besar
ada potensi upside 10 sampai 8% ke 1200 sampai 1180. Ini arahnya ya, minggu depan atau 1-2 minggu. Jadi seperti itu aja untuk MPMX. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada GJTL yang ditutup di harga 1160, terkoreksi 4,13%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya GJTL di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. GJTL dia retest dulu kayaknya ya. Retest dulu 1100-nya kondisi sekarang ya. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih punya, ya jagain dengan trailing stop. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang beli di 1200 ya hold aja dulu kalau mau pakai average down. Tapi disclaimer ya, bisa average down aja di 1100. Kemungkinan besar GJTL ini kecil ya kalau dia turun lagi dari 1100. Kalau melihat kondisi sekarang sideways dulu. Karena dia sudah di web 5 dan selesai. Sepertinya udah selesai, ini udah koreksi lagi untuk GJTL ya. Jadi ya semoga aja nggak jebol lah 1100-nya. Itu level yang harus dijaganya saat ini. Kalau nggak jebol juga 1100 tuh sangat mungkin 1000 sampai 880 EMA 200-nya nih arah. Jadi seperti itu aja untuk GJTL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Cepin yang ditutup di harga 4.680 menguat 0,42%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Cepin ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya Cepin, waduh jebol juga ya. Nih 5.000-nya jebol. Kalau Bapak Ibu spekulasi buy itu cut loss-nya tipis saja kan yang saya buat waktu itu. Versi Watt 1/2 dan ya cut loss. Kalau memang harus stop loss 2% daripada sekarang kan Bapak Ibu tuh di floating loss 5% dan belum tentu naik. Ya tapi kalau Bapak Ibu bingung, saya itu kalau beli cut loss terus bisa habis uangnya. Ya kalau seperti itu Bapak Ibu bisa pilih-pilih saham yang berfundamental bagus saja. Asal jangan saham-saham yang gorengan ya. Karena kalau Bapak Ibu pilih saham berfundamental bagus dan selalu bagi dividen ya aman, tinggal Bapak Ibu average down aja ya. Jangan saham-saham gorengan atau saham-saham baru IPO dihajar nggak pakai stop loss tuh beresiko kan. Banyak nggak yang masih beli saham-saham IPO dan saham-saham gorengan? Ya pasti banyak karena melihat ya pancingan mereka psikologis kan. Wah naik nih bisa 10%, 20% bisa arah dalam satu hari ya. Itu memang menggiurkan. Harus pahami dulu resikonya ya. Kalau Bapak Ibu yang nggak suka pakai stop loss itu ya menurut saya pilih saham-saham yang fundamentalnya cukup bagus. Kalau Bapak Ibu bingung itu bisa konsultasi, bisa tanya di grup Borneo Trader ya. Untuk Cepin kondisi sekarang belum dulu lah ya. Karena udah jebol 4.500, 4.800 dan 5.000-nya. Jadi downtrend dulu lah. Arahnya kemana nih kalau melihat kondisi seperti ini? Bapak Ibu bisa tarik dengan Fibonacci retracement dari swing low ke swing high-nya ini ya. Nah ini dia di potensi mantul sih memang. Apalagi doji ya, volume meningkat. Ada peluang mantul menurut saya. Ya ini gambarnya 4.800 arahnya. Ya kalau dikasih berapa tuh? 120 poin. 2% ya lumayan lah. Trading pendek cuman ya nangkap pisau jatuh di bawah nih. Keseringannya cut loss kalau gagal ya. Jadi seperti itu aja. Support kuatnya sih 4.500 ini. Memang harga nanggung sekarang ya. Tapi ya ada peluang untuk mencoba rebound. Seperti itu aja untuk Cepin. Kalau saya lebih skip aja lah untuk Cepin. Ya kalau Bapak Ibu yang nyangkut di atas gimana nih kondisinya ya. Tinggal average down. Kalau bingung cara average downnya dan melihat kondisi sekarang Cepin tuh di berapa sih? Kira-kira saya kalau average down tuh butuh berapa kali sih? Kalau mau tahu caranya dengan mudah Bapak Ibu langsung aja join di komunitas Borneo Trader. Di sebelah lonceng itu ada gabung, pilih dan pilih Pro Trader. Ya di situ ada cara average down dan juga ada saham-saham yang Bapak Ibu bisa beli atau pertimbangkan incar di 2 minggu ke depan. Ya, situ ada caranya dan Bapak Ibu bisa catat dan itu bisa digunakan khusus saham-saham berfundamental bagus. Sebenarnya bisa di saham-saham gorengan, di saham apa aja, tapi saya lebih menyarankan ke saham-saham berfundamental bagus saja. Jadi kalaupun Bapak Ibu nyangkut yang pastinya dapat dividen. Paling enggak 2%, 3% setahun kan dapat. Ya nggak masalah. Apalagi Bapak Ibu kan oh udahlah yang penting saya bisa profit nantinya saya jual mungkin setahun 2 tahun ke depan. Ya cara itu adalah cara yang paling aman. Ya seperti itu aja untuk Cepin. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Japa yang ditutup di 1100 terkoreksi 0,9%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Java ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk Java kondisi sekarang waduh jebol juga ya. Bisa rebound nggak ya? Bisa. Ada potensi rebound cuman nggak tinggi.
Kalau melihat kondisi sekarang, ya kalau dikasih 3%, 5% sih lumayan sebenarnya ya. Kalau ke 1150 nih. Kita lihat aja minggu depan ya. Ada kemungkinan sih grupnya Poultry ada potensi rebound. Walaupun sekarang itu di support minor. Bukan di support kuat. Support kuatnya ya di 1000 untuk Japa. Nah, tapi kemungkinan sih rebound. Ya ada potensi mencoba rebound untuk Japa. Tapi disclaimer. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada main yang ditutup di harga 474. Terkoreksi 1,25%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di Broker Semuanya main ada distribusi. Nah, main sudah di bawah 500 sudah nggak menarik lagi ya. Mending wait and see aja nih contohnya. Dibuang ya. Nah, ya sama. Japa, Chopin main ada potensi rebound. Apalagi main pas di EMA 200. Nyarisnya kecil aja tuh. Jebol 470 jual aja. Paling maksimal 3% Babe buka loss. Kalau jalan nih ya kalau dikasih ke 500 tuh lumayan ya. Nyentuh 500. Berarti sekitar 25 poin ya dapat 5%. Risknya 3%, rewardnya 5% ya. Kalau Bapak Ibu berminat atau lihat hari Senin ada buying power nggak nanti. Untuk main ya. Kalau menurut saya ada potensi teknika rebound tapi terbatas untuk grupnya Poultry. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada SMGR yang ditutup di harga 6.275 menguat 0,4%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya SMGR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SMGR kondisi sekarang menurut saya masih oke. Apalagi volume meningkat ya. Harus dikonfirmasi. Kalau pola seperti ini harus dikonfirmasi candle hijau Senin ya. Untuk SMGR kalau dihitung supportnya ya masih sama 6.000. Resistennya saat ini ada di 6.500. Nah, ini ya. Ini dia kalau benar minggu depan rebound tembus tuh EMA 200-nya minimal 6.400 apalagi bisa tembus 6.500. Ini konfirmasi swing low minggu ini. Dan ini ada pola nantinya jadi cup and handle dan dia break 6.500 target arah ya. Sinyal bagus kalau dia break 6.500. Target arah 7.000. Target arahnya ya 7.000 7.100. Ini dia akan mematahkan trend down trendnya kalau dia bisa breakout minggu depan. Enggak pakai ini juga bisa. Kalau dia breakout nih 6.500 siap-siap. Uptrend lagi ya minornya paling enggak ke 7.000 tuh sampai. Jadi ada potensi upside dari harga sekarang ya 10%-an. Kalau Bapak Ibu berminat stop loss-nya sekitar 6% apa 5%. 4%, 4,5% ya ideal lah 1/3. Seperti itu aja untuk SMGR. Langsung saja ke saham selanjutnya ada INTP yang ditutup di harga 9.275 terkoreksi 0,26%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau di Broker Semuanya INTP ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk INTP lagi sideways belum kemana-mana juga. Risknya tuh sebenarnya kecil aja, paling maksimal 3%. Kondisi sekarang ya nunggu momentum juga lah. Karena melihat kondisi sekarang juga ya dia lagi di bawah, di bottom, bahkan ini bottom semenjak 2020, 2021, 2022, 2023. High-nya terus turunnya. Sangat hati-hati sebenarnya sih. Kalau jebol 9.000-nya ini agak rawan juga nih INTP ya. Bisa melorot makin dalam nih. Secara teknikal ya. Kita nggak tahu kalau fundamentalnya. Tapi ya sebenarnya ya harganya murah. Masa dengan kondisi sekarang ya setelah hampir 4 tahun dari Januari Maret 2020 masih segitu-gitu aja cat harganya. Bayangkan apakah memang perusahaannya INTP ini nggak berkembang ya. Saya kurang kulik juga laporan keuangan atau seperti apa. Menurut Bapak Ibu, apakah sama kinerjanya nih sama dengan 2020? Nggak gerak-gerak kan? Kalau dihitung-hitung harusnya ada peningkatan. Dengan harga sekarang berarti INTP itu kan murah. Secara logika berpikir sederhana aja ya. Sahamnya ini udah 4 tahun nih. Masa nggak ada perubahan, nggak ada pertumbuhan dalam laporan keuangan, dalam keuntungan. Karena ini harganya sama dengan 2020. Mestinya ini murah kalau dihitung gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau trading jangka pendek, cut loss saja kalau jebol 9.000. Tapi kalau Bapak Ibu mau simpan setahun harusnya menurut saya loh ya, tapi disclaimer. Harga sekarang tuh pasti profit kalau disimpan sampai akhir tahun nanti. Itu ya. Tapi disclaimer ya. Untuk INTP jadi seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir ada SMBR yang ditutup di harga 278 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semuanya SMBR di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SMBR lagi di bawah juga, belum kemana-mana. Takutnya sih tiba-tiba dibuang juga ya. Pokoknya saham-saham semen-semenan nih
lagi disupport semua nih, support kuatnya semua. Kalau jebol jual aja dulu. Untuk tren jangka pendek ya, mending muterin uangnya di lain. Menurut saya ya. Tapi kalau Bapak Ibu saya bingung, nanti nggak tahu beli saham apa lagi, nanti dibawa turun lagi, jadi cut loss lagi, nyangkut lagi. Nah kalau seperti itu ya diamin aja. Menurut saya harga sekarang saham-saham semen-semen ya, khususnya SMGR, INTP ya harusnya bagus. Yang penting sabar gitu ya. Untuk SMBR supportnya 274, jebol itu jual aja. Kalau jalan minggu depan harusnya sih sampai 300 tuh sentuhnya ya. Tapi disclaimer seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.